Bab 403. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat unggah lebih banyak. Darah tinggi di tempat rendah. CAERADENOIR. Awan hitam tebal telah berubah dari siang menjadi malam, mengguyur hujan lebat yang mengguyur jalan-jalan AN segar di Redwater. Kota itu sunyi senyap di bawah selimut hujan, hanya dipatahkan oleh derak roda kereta di atas jalan berbatu basah atau teriakan langka dari jiwa sial yang terperangkap dalam badai saat mereka bergegas diam-diam menuju tujuan mereka. Aku punya waktu hampir seminggu untuk menyesuaikan diri dengan peristiwa di Seklar, tetapi kecepatan manuver seris yang terburu-buru hanya menyisakan sedikit waktu untuk pemikiran kontemplatif. Namun, aku tahu apa yang dipertaruhkan. Sebenarnya, aku hampir menemukan diri aku menikmati dalih, meskipun bahaya berada di luar perisai. Menemukan jalan yang aku cari, aku menarik tudung jubah aku lebih jauh ke bawah di wajah aku dan menyelubungi tanda tangan aku sebelum dengan hati-hati merayap di sekitar bagian luar penginapan besar berlantai 3. Cahaya redup menembus kaca-kaca yang menguning, gemuruh tawa mabuk dan percakapan tumpah ke jalan dari pintu yang terbuka. Aku mengamati gang di belakang penginapan, tetapi itu kosong selain dari kumpulan sampah yang biasa dibuang oleh staf yang terlalu sibuk. Sambil menyelinap di sepanjang dinding belakang gedung, aku menyelipkan diri ke dalam ceruk sempit pintu belakang yang disediakan dan menunggu, mengawasi jalan. Tidak ada yang menembus mulut gang, dan jalan di luar tetap kosong kecuali hujan rintik-rintik. Yakin bahwa tidak ada yang mengikutiku, aku perlahan membuka pintu dan merunduk ke bagian dalam yang remang-remang. Aku menemukan diri aku di koridor sempit. Di satu sisi, hiruk-pikuk bar bergetar melalui papan tipis, dan beberapa pintu terbuka ke ruang penyimpanan dan tempat pribadi pemilik di sisi lain. Begitu aku melewati ini, suara-suara tenang merayap ke dalam persepsi aku, halus di bawah volume barum yang lebih keras. Suara-suara itu datang dari sebuah ruangan di ujung lorong. Dengan hati-hati aku mendekati pintu terakhir, dan suara-suara itu perlahan-lahan semakin keras sampai aku bisa memahami kata-kata itu dari keributan umum lainnya. Bilah cahaya tipis keluar dari ruang di antara dua papan di dinding, dan ketika aku mengarahkan mata aku ke tempat itu, aku bisa melihat sepotong ruangan di luar, termasuk beberapa speaker. Aku bisa saja tertawa. Masing-masing pria yang terlihat dari sudut pandangku berpakaian lebih mencolok daripada yang terakhir. Sungguh mengherankan mereka tidak tiba disertai dengan parade anggota darah, pelayan, dan binatang buas mana yang ditangkap. Seseorang mungkin telah dimaafkan karena berpikir bahwa pertemuan rahasia seperti ini akan menjadi saat yang tepat untuk berpakaian rapi, tetapi tampaknya para bangsawan ini tidak dapat menolak kesempatan untuk memamerkan kekayaan mereka, meskipun hanya untuk satu sama lain. Meskipun, untuk memberi mereka pujian, ada deretan jubah polos yang basah kuyup tergantung dari kait di dinding belakang. Utusan Skite Seris Fritra terlambat, kata seorang pria yang lebih tua. Janggut pirang lebatnya telah memudar hampir menjadi putih, tetapi ada baja di matanya dan dia menatap ke sekeliling ruangan. Lord Uril dari High Blood Frost, pikirku, langsung mengenalinya. R.E.A. Davis et al. Icton of El Reat R. Oh, R. Seorang pria yang jauh lebih muda, berambut gelap dan berdada tong, tertawa rendah dan berbahaya. Yang Mulia Frost, ini adalah sabit yang sedang kita diskusikan. Dia mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja bekas luka yang mendominasi ruang belakang. Meskipun, aku kira gelar seperti itu tidak lagi tepat. Bagaimanapun, perwakilannya akan tiba, dan ketika mereka datang, mereka akan menganggap diri mereka tepat waktu. Pertanyaan sebenarnya adalah mengapa mereka memilih tempat yang sulit diatur dan sedikit untuk bertemu. Alis tebal High Lord Frost terangkat saat dia memikirkan pria yang lebih muda. Aku kira kamu benar, Lord Exeter. Meskipun, jika Skite, Lady Seris berharap untuk memenangkan niat baik kita, mungkin dia harus mulai dengan memperlakukan kita lebih baik daripada rekan senegaranya sebelumnya. Suara wanita keren milik seseorang yang tidak terlihat dari pandanganku saat ini memotong, berkata, "Oh, sungguh, Uril. Kapan kamu pernah diperlakukan buruk dalam hidup kamu? Terlahir sebagai darah tinggi dan pewaris gelar bangsawan, kesuksesan dan otoritas kamu hampir ditakdirkan. Kamu pernah mendengar perumpamaan sendok perak, aku kira. Ada beberapa ejekan memalukan dari pria di depanku." High Lord Frost cemberut, tatapan yang akan membekukan darah sebagian besar Alakrians. Beberapa dari kita memiliki nasib baik untuk dilahirkan ke posisi kita, sementara yang lain telah berjuang dan berdarah untuk mengikis jalan mereka dari ampas yang tidak berdarah. Nada suaranya ringan, dengan ujung tombak paling sederhana yang hanya terdengar di nada suaranya. Tapi kita semua darah tinggi sekarang, Matron Tremblay. Dan semua di sini untuk tujuan bersama. Aku menduga jika interaksi darah kamu dengan Skites and Sovereigns positif, kamu tidak akan menjawab undangan Seris. Petik 2. Bagus, Uril, kata salah satu dari yang lain, seorang pria yang lebih muda yang membelakangiku sehingga yang bisa kulihat hanyalah kuncir kudanya yang ketat. Oh, memang, jawab Matron Tremblay menggoda. Paragon mutlak dari kefasihan. Aku mundur dari celah di dinding dan menuju pintu, memutuskan untuk membuat diriku diketahui sebelum hal-hal meningkat lebih lanjut. Jika kamu memiliki beberapa keluhan terhadap aku atau darah aku, Mylis, sampaikan, suara High Lord Frost bergemuruh melalui dinding lusuh. Jangan pedulikan dia, Yang Mulia Frost. Darah baru ini tidak menghargai mereka yang datang sebelumnya, kata Lord Exeter.
Aku membuka pintu untuk melihat seorang wanita tinggi atletis berdiri. Dia menjulurkan satu jarinya ke arah para pria di ujung meja yang lain dan mulutnya terbuka untuk melontarkan apa yang tidak diragukan lagi merupakan penghinaan yang dilakukan dengan baik. Tapi matanya yang merah anggur beralih ke arahku, cerah dan terlalu besar di wajahnya yang terkena sinar matahari, dan dia berhenti. Kaera, dia bertanya tidak yakin. Aku memusatkan perhatian pada tanduk pendek yang tumbuh dari dahinya untuk melengkung ke belakang di atas rambut biru hitamnya yang berkilau, yang telah dia tarik ke belakang menjadi ekor. Dia berdarah Fritra, tapi nama darahnya, Tremblay, tidak familiar. Kemudian, terlambat, aku menyadari bahwa aku telah mendengar nama depannya juga. Mylis, aku memiliki kilasan versi yang jauh lebih muda dari wanita muda garang yang sekarang berdiri di depan aku, seorang remaja berkulit dan bertulang dengan rambut biru hitam sampai ke belakang lututnya. Aku melihat darahmu telah bermanifestasi. Dia mengangguk penuh semangat, jelas bersemangat dan ingin berbicara, tetapi para pria itu sekarang berdiri tegak, dan kami berdua tampaknya menyadari bahwa ini bukan waktunya untuk reuni pada saat yang sama. Menggigit kembali senyumnya, dia duduk kembali. Di sisi lain ruangan, beberapa pria menawari aku membungkuk asal-asalan, tetapi sebagian besar menatap dengan waspada. Hanya Lord Exeter yang mendekat, bergerak cepat dan menawarkan tangannya. Aku pergi untuk menjabatnya, tapi dia membalikkan tanganku dan menariknya ke arahnya. Aku hanya bisa melihat, terkejut, bingung, dan agak kesal, saat dia menempelkan bibirnya ke bagian belakang sarung tangan aku. Mylis mendengus. Dengan rahmat penguasa, Lady Chaira dari Denoir berdarah tinggi, apa yang kamu lakukan di sini? Dia bertanya, menatap bulan dan melirik. Bukankah sudah jelas? Sebuah suara mendesah berkata, mengalihkan pandanganku ke darah tinggi botak yang botak dengan jubah perang ungu dan perak. Ini semacam pengaturan. Keluarga Denoir telah berbicara lantang menentang situasi di Seklar. Suara tawa dari High Lord Frost memotong pria yang mengi. Yang, aku bayangkan, High Lord Seabruk, adalah alasan mengapa gadis ini ada di sini, bukan pewarisnya, Lauden, atau High Lord Denoir sendiri. Bermain di kedua sisi aku bayangkan. Aku mengarahkan pandangan dingin dan tak berkedip ke ruangan itu. Gadis ini ada di sini karena Seris sendiri telah memilih aku untuk membagikan pesannya. Aku utusan yang telah kamu tunggu-tunggu. Aku memusatkan perhatian pada Prem seorang pria yang sekarang ku kenal sebagai High Lord Sebastian Seabruk. Dan, yang mulia, jika ini adalah semacam jebakan, kalian pasti sudah benar-benar memberatkan diri kalian sendiri dengan kehati-hatian kalian yang mengejutkan. Di sebelahku, Lord Exeter menjadi pucat pasi seperti hantu. Dia mundur selangkah, menabrak meja, mengucapkan sesuatu yang tidak jelas, lalu akhirnya berhasil, tunggu, apa? Mylis menyeringai jahat. Ada apa, Zahyan? Kamu sangat ingin menampilkan diri kamu sebagai peniup yang hampa dan memanjakan diri beberapa saat yang lalu. Petik 2. Ini sepertinya membuatnya terkejut. Dia meluruskan jaketnya dan mengangkat hidungnya. Maafkan aku, Nona Denoir. Aku sudah mengganggu rapat. Silahkan, ucapnya sambil melambaikan tangan ke arahku. Dia kemudian menatap tajam ke arah Mylis sebelum kembali ke tempat duduknya. Memang, sepertinya kita agak menyimpang dari tujuan kita, kata High Lord Frost dalam keheningan yang mengikutinya. Jika kamu benar-benar datang atas nama Lady Seris, mohon beritahu, apa sebenarnya yang ingin dia capai dengan tindakan pemberontakan ini? Pertanyaan ini, aku tahu, dimaksudkan lebih untuk mengantar kami ke dalam percakapan daripada mencari jawaban yang sebenarnya. Masing-masing orang darah tinggi ini telah menerima sejumlah surat, yang memberikan penjelasan untuk tujuan Seris. Mereka tahu apa yang dia coba lakukan, tetapi apa yang benar-benar ingin mereka ukur adalah apakah ada peluang dia bisa sukses. Dan, mungkin yang lebih penting bagi mereka, berapa biayanya bagi para darah tinggi untuk bersekutu dengannya melawan Agrona. Duduklah dan aku akan menjawab pertanyaan masuk akal yang mungkin kamu miliki, kataku tegas. Aku menjaga kehadiran fisik aku tetap tenang dan percaya diri tetapi tidak kaku. Biasanya, di sebuah ruangan dengan begitu banyak darah tinggi lainnya, sikap sopan yang dipraktikkan oleh orang tua angkat aku akan mengambil alih, tetapi aku tidak di sini untuk bergerak melalui intrik tipikal politik bangsawan. Jika mereka melihat aku sebagai yang lebih rendah, atau bahkan setara dengan mereka, maka mustahil untuk mencapai tujuan aku. Aku di sini sebagai utusan Seris, dan dia memiliki harapan yang tinggi. Bergerak dalam tarian halus tentang siapa yang akan duduk lebih dulu dan di kursi mana, para bangsawan memenuhi meja panjang yang terkelupas dan bernoda. Ada 8 orang yang mewakili berbagai golongan darah tinggi yang telah menunjukkan minat hati-hati pada pesan Seris. Aku tetap berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungku dan membiarkan kesan samar ketidaksabaran mengalir ke ekspresiku. Lord Exeter dengan cepat mengambil tempat duduk di tengah meja. Tatapannya terus berkedut ke arah Mylis, dan meskipun dia menampilkan dirinya sebagai orang yang tenang, aku bisa merasakan amarahnya membara di bawah permukaan. Aku belum pernah mendengar tentang High Blood Exeter, tapi dari cara dia mencibir Mylis tentang menjadi darah baru, aku ragu dia sendiri yang baru dibangkitkan. Kemungkinan besar, dia adalah darah menengah dari Seklar atau Etril, yang dibangkitkan karena jumlah tanah yang berhasil mereka peroleh daripada kekuatan dalam perang atau kesuksesan sebagai Ascender. High Lord Frost mengambil tempat duduk di ujung meja di seberangku.
Aku telah bertemu beberapa darahnya di Akademi Pusat, dan keluarga Frost sesekali melakukan bisnis dengan keluarga Denoir. Aku cukup terkesan dengan cicit perempuannya, Enola, yang telah memenangkan acaranya di Victoriat. High Lord Seabruk, pria ungu bengkak dengan suara mengi, duduk di sebelah kiri Frost. Dia menatapku dan mengunyah pipinya dengan cara yang terganggu. Di sebelah kirinya adalah putra kedua dari Highblood Umburter, yang nama aslinya tidak dapat kuingat. Kakaknya, aku tahu, sedang pergi ke Dicaten untuk mengurus urusan darah. Fakta bahwa dia ada di sini alih-alih ayahnya, High Lord Gracian Umburter, menunjukkan bahwa mereka hanya menguji air. Setidaknya Exeter telah mengirim ahli waris mereka. Tetap saja, bocah Umburter itu selangkah di atas pria tua di sebelahnya. Chamberlain ke Matron Clarvel, aku pikir namanya Geoffrey. Clarvel Highblood sudah dekat dengan Denwa ketika aku masih kecil, tetapi beberapa perselisihan antara ibu angkat aku dan Matron Clarvel mengakibatkan dua darah hanyut terpisah. Sebagai bendahara, Geoffrey adalah anggota keluarga yang dipercaya, tetapi mengirimnya ke pertemuan seperti ini hampir secara sengaja menghina. Kita harus berhati-hati dengan Clarvels. Di sisi lain meja, High Lord Hector Ainsworth duduk di sebelah kanan High Lord Frost. Di usia 60-an, Hector masih memiliki rambut hitam gelap, kecuali sedikit cahaya di pelipis dan di kedua sisi janggutnya yang ditata rapi. Dia diam sejauh ini, baik sebelum pertemuan dan sejak kedatanganku, tetapi mata abu-abunya yang cerdik sepertinya mencoba melihatku dari seberang ruangan. Di sampingnya, seorang pria berkedut yang tampak gugup sedang mengutak-atik ujung jubahnya. Dia terus melirik High Lord Frost seolah-olah dia sedang mencoba untuk menarik perhatiannya. Punggungnya membelakangiku saat aku melihat dari lorong, tapi sekarang aku mengenali hidungnya yang turun tajam dan matanya yang tidak biasa, yang satu berwarna merah tua cerah, yang lain berwarna coklat keruh. Lady Chaera, ucapnya pelan saat menyadari aku sedang menatapnya, meski matanya terfokus pada meja dan bukan aku. Lord Redwater, balasku sambil mengangguk sopan. Wolfram dari Highblood Redwater adalah anak asuh berdarah Virtra seperti aku. Saudara angkatnya sendiri, 4 saudara laki-laki dan perempuan, semuanya tewas secara tragis di Relictum. Karena darah Virtranya tidak pernah terwujud, Redwaters diizinkan untuk menamainya sebagai pewaris sehingga darah tinggi, darah yang sangat tua yang mengambil namanya dari sungai yang mengalir tidak setengah mil dari penginapan, akan terus hidup. Aku bertemu dengannya, seperti Mailis, di pertemuan, anak-anak asuh berdarah Virtra yang terpaksa aku hadiri ketika aku masih muda. Aku mengingatnya sebagai anak laki-laki yang canggung dan antisosial yang menonjol di antara darah Virtra yang mementingkan diri sendiri. Sebelum kita mulai, kataku setelah selesai memindai ruangan, ada 2 poin yang harus segera kujelaskan. Pertama, ini bukan pertempuran untuk menggantikan satu tuan dengan yang lain. Seris tidak berusaha menjadikan dirinya penguasa tinggi atas Alakria, atau bahkan untuk memerintah sama sekali. High Lord Seabruk membuat pertunjukan memutar matanya dan melihat ke seberang meja pada High Lord Ainsworth dengan seringai bodoh di wajahnya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Frost menjentikkan jarinya dan mencondongkan tubuh ke arahku. Jadi utusannya sudah menjelaskan. Sejauh ini, dia telah melukis dirinya sebagai pejuang kemerdekaan, memimpin pemberontakan ini demi kebaikan rakyat Alakria. Wolfram tertawa canggung tetapi terdiam setelah menyadari bahwa dia adalah satu-satunya. Aku akan meminta kamu untuk berbicara terus terang, demi kehormatan kamu sebagai seorang Denoir. Apa tujuan Seris yang sebenarnya, dan mengapa sekarang, di saat kekacauan ini? Apakah itu ada hubungannya dengan perubahan haluan tiba-tiba yang terjadi di benua lain? Seabruk menyerbu masuk. Aku kehilangan 10 kelompok pertempuran di kota, ya, apapun namanya, dia menyelesaikan dengan lemah. Poin kedua yang harus aku jelaskan, lanjut aku, mengabaikan pertanyaan mereka sejenak, adalah bahwa ini bukan perlawanan simbolis. Kamu bertanya mengapa sekarang, Yang Mulia Frost. Karena ini adalah kesempatan terakhir kita. Aku meletakkan tanganku di atas meja dan bertemu dengan masing-masing mata mereka secara bergantian. Perang dengan klan Asura lainnya akan menghapus dunia kita jika kita tidak mencegahnya. Paduan suara pecah saat Umburter, Seabruk, Exeter, dan Frost semuanya mencoba berbicara sekaligus. Absurd. Tidak bisa memastikan bahwa. Hentikan bahkan jika. Percaya satu kata omong kosong itu. Tanganku turun dengan keras di atas meja. Retakan yang dihasilkan memotong kebisingan seperti mantra, dan orang-orang itu tenang, meskipun aku mendapat tatapan permusuhan dari Umburter dan Seabruk. Terapkan pelajaran etiket yang sama yang akan kamu terapkan pada darahmu sendiri. Kataku dingin, tatapanku menyapu para darah tinggi. Jangan menggangguku lagi. Ruangan itu diam dalam pengakuan diam-diam dari kekasaran mereka. Aku menunggu selama 3 tarikan napas, lalu melanjutkan. Tidak banyak yang bisa mengaku mengetahui pikiran Agrona Vritra, tetapi Seris adalah salah satunya. Dia akan membakar dunia ini sebagai makanan untuk kembali ke tanah Asura, dan kita semua bersamanya. Skites dan Sovereigns lainnya siap untuk mengikutinya bahkan sampai tujuan itu, tetapi Seris tidak. Petik 2. Dan, jika tuan-tuan yang baik akan memaafkan pembicaraan aku, Chamberlain Geoffrey berkata dengan suaranya yang dalam, bagian apa yang dimainkan oleh hilangnya Sovereigns Orlaet dan Kiros Vritra dalam pemberontakan ini. Seseorang mendengar semua jenis desas-desus aneh.
Matanya yang tajam menyipit saat dia memperhatikanku dengan cermat untuk mendapatkan jawaban. Aku bahkan pernah mendengar bahwa Seris entah bagaimana telah membunuh mereka, dengan bantuan pria bermata emas dari Victoriat. Aku sudah siap untuk pertanyaan itu, dan penyebutan Grey. Lidah belum berhenti mengoceh tentang penampilannya, entah dari mana, di Victoriat. Ada juga yang curiga dia ada hubungannya dengan penghancuran di sini di Vekor, meskipun sumber resmi mengklaim itu sebagai kecelakaan tragis dengan artefak dari Reliktem. Sovereign Kiros saat ini dirantai di bawah Taegrin Chaelum, kataku tajam, berdiri tegak dan menyilangkan tangan di bawah dada. Untuk Sovereign Orlaet, ya, di sini, Seris belum siap untuk mengungkapkan kebenaran sepenuhnya, takut bahwa, jika kabar itu sampai ke Agrona, entah bagaimana itu akan membantunya melumpuhkan pertahanannya. Ketahuilah bahwa dia telah lumpuh, tetapi tidak terbunuh. Para darah tinggi yang berkumpul saling menatap, ekspresi mereka sebagian besar berada dalam spektrum ketidakpercayaan. Ainsworth bergeser di kursinya. Frost bersandar di kursinya, menyebabkannya berderit. Umburter mengambil sepotong dari sisi meja dan mengerutkan kening padanya, jijik. Apa yang Seris inginkan dari kita? Tanya Mylis. Dia bersandar di kursi kedai kayu, satu kaki disilangkan, ujung jarinya memainkan gagang emas belati. Seabruk membentak, tentara, tentu saja, sebelum aku sempat menjawab. Tidak, dia membutuhkan legitimasi, kata Ainsworth sebagai jawaban, kata-kata pertama yang dia ucapkan sejak kedatanganku. Dukungan untuk menetapkan bahwa ini lebih dari sekadar pemberontakan pemula yang dimaksudkan untuk akhir yang tiba-tiba dan penuh kekerasan. Tapi apakah itu? Wolfram bertanya, mencari dukungan Frost. Pria tua yang atletis itu mengangguk pada Wolfram. Yang Redwater mengajukan pertanyaan yang bagus. Sementara aku tidak begitu pengecut sehingga aku akan menolak untuk mengatakan dengan lantang bahwa benua ini memiliki masalah yang luas, kenyataannya adalah bahwa kita diperintah oleh Dewa Literal. Kita semua telah melihat siaran tanpa akhir dari reruntuhan serangan Asura yang tersisa di Dicaten. Dan penguasa tinggi memiliki banyak fritra seperti itu di bawah komandonya, masing-masing mampu menghancurkan seluruh pasukan. Tidak ada perlawanan terhadap itu. Meraih kursi terdekat, aku memutarnya dan duduk, lenganku di sandaran. Aku senang kamu sadar bahwa kastil tempat kita semua tinggal terbuat dari pasir. Proklamasi ini disambut dengan putaran tatapan dan gumaman yang saling bertukar. Dibuat dengan penuh cinta dan indah, mungkin, tetapi berdiri hanya karena penguasa belum memutuskan untuk merobohkannya. Apa gunanya darahmu jika, bahkan dewa yang paling kecil sekalipun, yang kesal dan tidak rasional dapat menghapusnya dengan satu tarikan napas, lalu melupakanmu sepenuhnya pada saat berikutnya. Frost bergeser di kursinya. Mylis terdiam, tubuhnya membawa ketegangan pegas yang melingkar meskipun posturnya santai. Umburter menatap tangannya, wajahnya pucat. Namun, kataku lebih lembut, penguasa tinggi belum menghancurkan perisai di sekitar Seklar Barat atau membantai Seris, dan setiap hari kota lain di Dicaten jatuh, diambil kembali oleh orang-orang di benua itu. Kontrolnya sudah tergelincir. Petik 2. Aku fokus pada Seabruk, dan yang lainnya juga. Pria berwajah plum itu mengangkat dagunya dengan bangga. Kau bertanya tentang pria bermata emas itu, kataku. Tidak, dia tidak menyelinap di sekitar Alakria dengan menggorok leher Sovereign. Karena dialah yang seorang diri merebut kembali benua Dicaten, sama seperti dia yang membakar perkemahan militer di utara Victorious. Exeter bersiul pelan. Jadi itu benar, Ascender Grey adalah Dicatian. Aku mengangguk. Dia tiba di benua kita untuk menguasai Reliktem. Dan dia telah berhasil. Mylis mengeluarkan cemoohan terkejut. Tapi apa artinya itu, Caera? Untuk menguasai Reliktem. Sederhana. Bibirku melengkung dalam senyum acuh tak acuh. Untuk menguasai Reliktem berarti menguasai Ether. Ini adalah salah satu bagian tersulit. Seris ingin orang-orang ini melihat Grey sebagai semacam pahlawan rakyat, lebih banyak mitos daripada manusia. Bahkan mengingat semua yang aku lihat dia lakukan, sulit bagi aku untuk berpikir tentang dia seperti itu. Dalam semua pendakian kamu, pernahkah kamu bertemu seseorang yang dapat menavigasi kemanapun mereka inginkan di Reliktem? Tanyaku, masih fokus pada Mylis. Itu tidak mungkin, katanya segera. Atau, Yang Mulia Frost, pernahkah kamu melihat seorang Ascender secara spontan menerima rune baru tanpa pemberian? Tidak, katanya perlahan, memutar-mutar kata itu di mulutnya seolah mempertimbangkan implikasinya. Aku punya, kataku sederhana, pernyataan tanpa gravitasi. Karena aku naik bersama Grey melalui banyak zona dan melihatnya melakukan hal-hal ini, dan banyak lagi selain itu. Tatapan Chamberlain Geoffrey sangat jauh, tetapi di seberang meja darinya, Wolfram menatap tajam ke arahku. Lalu apa yang temanku di Taegrin Chaelum katakan padaku? Maksudmu para Urait? Tanyaku, dan semua mata tertuju padanya. Dia menciutkan dirinya dengan gugup. Katakan pada mereka apa yang terjadi, desakku. Tatapannya melesat ke seluruh meja saat dia menarik napas dalam-dalam, jelas menguatkan dirinya untuk apapun yang akan dia katakan. Dia berkata, ya ada desas-desus bahwa, kelompok pertempuran Uraites, dia membisikkan kata, Uraites, dihancurkan di benua lain. Tapi Urait adalah cerita dongeng, Umburter mulai berkata, tapi Wolfram memotongnya dengan gelengan kepala yang keras. Mereka tidak. The Red Waters,
Dia menelan dengan susah payah, menginginkan aku menjadi satu, ketika darah aku terwujud. Hanya, dia terdiam. Seabruk berdeham, pikirku agak gugup. Apakah kamu menyarankan agar Ascender Grey ini membunuh mereka? Itu benar, jawab Ainsworth menggantikan Wolfram. Aku memiliki orang-orang dalam pertempuran itu, salah satunya adalah keponakan aku sendiri. Dia menggambarkan bagaimana Skites menghancurkan jenderal musuh saat sihir mengerikan dilepaskan di kejauhan, tetapi kemudian seorang pria bermata emas muncul dan melemparkan tanduk Fritra untuk dilihat semua orang, dan Skites, Melsri dan Fiesa mundur dengan busur. Mereka membungkuk pada pria itu. Chamberlain Geoffrey meledak, tersinggung. Sekali lagi, meja itu pecah menjadi gumaman dan obrolan silang, tapi kali ini aku membiarkan momen itu berlama-lama. Kalian semua melihat sendiri apa yang dia lakukan di Victoriat, kataku ketika suara itu mereda. Sendiri, tentara tidak bisa melawan Asura. Tapi dengan pria seperti Grey yang memimpin mereka. Aku membiarkan kata-kata itu berlama-lama. Aku mengharapkan seseorang untuk berdebat, mengklaim orang asing tidak mungkin memimpin Alakrians, atau bahwa kami hanya akan menggantikan satu dewa otoriter dengan yang lain, tetapi, yang mengejutkan aku, bukan itu tanggapan yang aku dapatkan. 8 kelompok pertempuran berhasil kembali ke darahku sebelum teleporter jarak jauh dinonaktifkan, kata Lord Exeter, suaranya yang rendah sekarang lembut. Mereka semua berbagi cerita yang sama, Ascender Grey ini memberi mereka pilihan, berkali-kali, untuk pulang daripada mati. Kedengarannya seperti 8 kelompok pengecut bagiku, dengus Seabruk. Cemberut Exeter adalah kekerasan, hampir fisik. Aku telah mendengar hal yang sama dari beberapa orang lain, Ainsworth menunjukkan, fokusnya juga pada Seabruk. Tampaknya musuh kita lebih lembut terhadap kehidupan orang-orang kita daripada para pemimpin kita sendiri. Tiba-tiba aku berdiri, melangkah mengitari kursiku dan mendekat ke Exeter, ujung jari tangan kananku menyusuri tepi meja. Apakah kamu tahu apa kata asuran untuk jenis kita? Tidak ada yang menjawab. Lebih rendah. Frost memperhatikanku sambil berpikir. Di sisinya, Ainsworth menyelidiki bekas luka meja seolah-olah itu adalah peta pertempuran. Mata Wolfram yang tidak serasi mengikutiku sekarang, tidak lagi memantul di sekitar para bangsawan lainnya. Seabruk terdiam dan merenung, Umburter tidak fokus, tampak tersesat, Exeter di antara keduanya. Geoffrey mencondongkan tubuh ke depan di atas meja, mengetuk bibirnya dengan satu jari sambil merenungkan semua yang telah dikatakan. Maelys memasang ekspresi tabah seperti orang yang sering melihat wajah kematian dan berjuang untuk semua yang pernah dia miliki. Bagi Fritra, tidak ada perbedaan antara penyihir darah tinggi paling kuat dan penyihir tak berdarah terendah. Bagi mereka, kamu semua lebih rendah, dan kita semua akan seperti itu. Dan sebagai orang yang lebih rendah, hidup kita hanya sama berharganya dengan apa yang bisa ditukar, dikorbankan. Sebuah komoditas. Umburter mengangguk bersama sekarang. Pipi Seabruk telah memerah seperti anggur. Seris tidak puas membiarkan yang lebih rendah di dunia ini dibakar sebagai bahan bakar untuk perang Asura. Aku tidak puas, Grey tidak, jadi bersama-sama kita akan berjuang untuk memastikan kamu tidak disalahgunakan. Tangan Frost mengepal. Seringai konyol dan mabuk tergambar di wajah Wolfram. Bahkan jika kamu tidak mau, aku menyelesaikan dengan muram. Kata-kata itu mengendap di atas meja seperti hujan salju lebat, menyelimuti semua orang dan menumpulkan semua kebisingan lainnya. Bahkan barum penginapan pun tampak hening sesaat. Dan melalui keheningan, aku merasakannya. Beberapa tanda tangan mana yang kuat mendekat dari ujung jalan. Tidak ada orang lain yang merasakannya, tetapi Maelys pasti telah menangkap ketegangan yang tiba-tiba dalam pendirianku, karena dia berdiri dan meletakkan tangannya di belati. Apa itu? Penyihir, yang kuat. Aku mengamati wajah-wajah itu, semua tegang seperti gerbong sutra yang akan melompat ketika mereka menungguku memberi perintah. Aku tidak membutuhkan mereka untuk memberi aku indikasi lebih lanjut tentang dukungan mereka. Momen perbudakan dari orang-orang yang tegas dan memerintah ini mengungkapkan bagaimana persepsi kekuasaan telah bergeser di dalam ruangan. Pergi, kataku, dan mereka semua mulai bergerak. Tuan Muda Umburter melemparkan jubah di bahunya, dan tiba-tiba aku mendapati diriku berkedip cepat, tidak lagi bisa fokus padanya. Meski polos, jubah itu disihir sehingga perhatianku langsung teralih darinya. Yang lain semua memiliki perlengkapan magis yang sama untuk menjaga mereka tetap aman dan tidak diperhatikan, tapi aku tidak menunggu untuk menyelidiki satu persatu. Menarik pintu terbuka perlahan, aku mengintip ke aula sebelum meninggalkan ruangan. Tidak ada seorang pun yang terlihat, jadi aku bergegas menuju pintu belakang. Di tengah jalan, sebuah lengan meluncur melalui tanganku. Terkejut, aku mulai menarik diri, lalu terlambat menyadari bahwa itu adalah Maelys. Sambil nyengir, dia mengambil sebotol minuman keras berwarna merah tua dari rak di dinding, menarik sumbatnya dengan giginya, dan mengambil sebotol panjang. Ketika keterkejutan aku lebih lanjut muncul di wajah aku, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Apa? Kami hanya beberapa teman lama yang bertemu untuk minum di masa yang tidak pasti ini. Ayo." Kemudian dia mencoba menuangkan minuman keras ke dalam mulutku, sambil tertawa. Setelah pulih dari hampir tenggelam aku, kami pergi keluar pintu, tidak diam-diam, tetapi dengan Maelys menendang terbuka dan bersorak di malam yang dingin. Baunya masih hujan, meskipun badai telah reda saat aku berada di penginapan.
Bergandengan tangan, kami meninggalkan gang dan Mailis membimbing aku ke kanan. Kau tahu, Chaera, aku cukup terkejut darahmu tidak pernah muncul, katanya dalam percakapan, napasnya sedikit berkabut. Dari anak-anak berdarah Fritra yang aku arak di depan, sepertinya kamu yang paling fokus. Aku merasakan rasa bersalah yang menggeliat di dalam diriku, tapi ini adalah kebenaran seris dan aku belum siap untuk memberitahu siapapun. Aku yakin orang tua angkatku akan setuju denganmu. Meskipun, terkejut dan kecewa mungkin akan menggambarkan watak mereka lebih lengkap. Petik 2. Di belakang kami, aku merasakan tanda tangan Mana berhenti di suatu tempat di sekitar penginapan. Mana aku masih ditekan, dan aku bisa merasakan bahwa Mailis telah mengambil tindakan pencegahan yang sama. Mailis terkekeh dan menyerahkan botol itu padaku. Aku menyesapnya, lalu bertanya, sudah berapa lama milik kamu muncul? Dan aku tidak ingat pernah mendengar tentang tremblay darah tinggi sebelumnya. 4 tahun, katanya, menarikku ke samping agar kami tidak menginjak genangan air yang besar. Dan aku tidak terkejut. Setelah aku bermanifestasi, aku menghabiskan beberapa waktu, sekitar 3 tahun 6 bulan, tepatnya, pelatihan di Taegrin Chaelum. Dan ditusuk dan didorong oleh sekitar 40 peneliti yang berbeda. Namun, apapun yang mereka cari, aku pasti tidak memilikinya. Sekitar 6 bulan yang lalu, mereka mengirim aku dalam perjalanan dengan nama dan gelar baru, Matron Tremblay, dan sekarang aku memiliki properti, perkebunan, dan pelayan, dan... Yah, perubahannya cukup besar. Tapi kamu masih terus mendaki, kataku, yakin dengan reaksinya sebelumnya bahwa dia tidak asing dengan reliktem. Seringai jawabannya adalah masam. Sangat mengecewakan semua orang, benar-benar. Aku tidak akan hanya duduk di pantat aku selama sisa hidup aku. Dia tiba-tiba mengintip ke arahku, dan satu alisnya sedikit terangkat. Jadi, pria abu-abu ini. Kalian berdua punya banyak waktu sendirian, iya. Alisnya bergoyang ke atas dan ke bawah, mengingatkanku pada Regis untuk beberapa alasan yang aneh. Aku hanya melihat siarannya, tapi dia tampak sangat seksi. Aku merasa wajahku memerah saat menyadari apa yang dia maksudkan. Mailis, kamu benar-benar harus banyak belajar tentang menjadi darah tinggi. Petik 2. Tapi rasa maluku hanya membuatnya tertawa lebih keras. Kami terus seperti ini selama beberapa blok, lalu Mailis melepaskanku. Siapapun penyihir itu, mereka sepertinya tidak mengikuti kita. Sayang sekali, aku tidak keberatan berkelahi. Dia menyeringai, mendorongku dengan main-main saat aku mulai memprotes. Pokoknya, aku pergi ke arah ini. Aku harap kita bisa bertemu lagi segera, Chaera. Sepertinya hal-hal akan menjadi sangat menarik di sini di Alakria. Petik 2. Kuharap kita bisa mengandalkan tremblay darah tinggi untuk mendapatkan dukungan, kataku formal, kemudian, lebih banyak bicara, menambahkan, karena, menarik, bukanlah kata yang akan kupilih untuk masa depan, dan aku akan merasa lebih baik menghadapinya. Mereka dengan kamu di pihak kami. Dia tertawa, keras dan tanpa beban. Selalu fokus, seperti yang aku katakan. Selamat tinggal, Chaera. Dia berbalik dan mulai mengambil langkah panjang yang bertujuan. Oh, dan tentu saja, jangan mati, dia menembak dari balik bahunya sebelum terjun ke bayang-bayang jalan yang gelap. Kegembiraan menyelinap pergi, kata-katanya menyulap melankolis waspada ke tempatnya. Aku hanya bisa melakukan yang terbaik, kataku pada diriku sendiri, lalu berbalik dan bergegas menuju gang belakang tempus warp yang akan aku gunakan untuk kembali ke tepi timur Sehklar, di luar perisai bertenaga Asura. Aku menjadi sadar akan sosok yang membayangi aku hampir seketika, meskipun aku tidak yakin apakah mereka pernah ke sana sebelumnya dan aku merindukan mereka, atau apakah mereka baru saja muncul. Aku tidak mempercepat langkah aku, tetapi terus berjalan dengan mantap saat pikiran aku berpacu. Tanda tangan Mana mereka tidak berlebihan, tetapi itu bisa menjadi penyihir yang lebih kuat yang sebagian melindungi kehadiran mereka, atau hanya pengintai atau mata-mata yang dikirim untuk melacak aku ke tujuan aku atau membuat penyihir lain yang lebih kuat mengetahui lokasi aku. Setelah beberapa menit, aku berbelok tajam dari tujuan akhir aku, menarik pengejar aku ke area perumahan yang padat dengan jarak pandang yang terbatas. Setelah putaran cepat ketiga aku berhenti dan menghunus pedang aku. Ketika sosok itu melangkah di tikungan, mereka menemukan baja merah di tenggorokan mereka. Aku mengintip ke dalam bayang-bayang di bawah tudung mereka, tapi itu terlalu dalam dan terlalu gelap, menyembunyikan ciri-ciri mereka. Jangan bergerak, perintahku. Sebutkan nama dan tujuan kamu segera. Mereka tidak bergerak, tangan mereka terulur ke samping. Dari balik tudung, sebuah suara serak dan kasar berkata, bolehkah aku menggerakkan bibirku? Atau, ya, seandainya aku tidak bisa, kurasa itu akan terlambat bagiku, tapi karena kau tidak menghajarku. Aku kira aku bisa. Aku merasakan raut wajahku berubah menjadi kerutan bingung saat pria itu mengoceh. Siapa kamu, dan mengapa kamu mengikutiku? Perlahan-lahan, tangan terangkat ke sisi tudung, menariknya ke bawah untuk memperlihatkan pria yang lebih tua, kekar, dengan rambut abu-abu setengah panjang dan janggut tak terurus. Lady Chaera, kata sosok yang dikenalnya, matanya hampir menyilang saat dia mencoba melihat ujung pedangku. Alarik, jawabku, mengambil nama dari kabut, hanya sebagian yang diingat. Untuk kesenangan apa aku berhutang kunjungan yang tidak terduga dari paman palsu Grey malam yang indah ini?
Aku hampir tidak tahan melihatmu bermain kue pati dengan para bangsawan yang manis dan terlalu dipangkas itu. Dia terkekeh, dan matanya yang berkaca-kaca menjadi gelap. Itu tidak akan cukup, nak. Tidak, jika kamu ingin memicu pemberontakan, kamu harus terlihat jauh lebih rendah. Petik 2. Aku menarik senjataku tapi tidak menyimpannya. Pikiranku berkecamuk dengan pertanyaan, tapi aku menahan diri, masih pendiam. Aku tidak mengenal pria ini dengan baik, dan hanya memiliki hubungan yang lemah dengan Grace sebagai jaminan. Melanjutkan. Alarik menyeringai, memamerkan giginya yang menguning. Kamu membutuhkan teman di tempat yang rendah, dan tidak ada yang punya lebih banyak teman, dan tidak ada yang lebih rendah dari aku. Dia ragu-ragu, dan ada binar di matanya. Dan layanan aku hanya akan dikenakan biaya sebotol mit untuk jalan-jalan.